Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Insyirah dari semester 3C. Pada video kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aredayan di SHMH mengenai review seluruh bab dimulai dari hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara menurut Van Aveldon, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan HAN dalam ilmu hukum. HAN termasuk hukum publik karena HAN bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. Objek hukum administrasi negara adalah yang pertama, pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat, atau yang kedua, aparat pemerintah atau pemegang jabatan yang menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan umum sehingga selalu berhubungan dengan masyarakat. Sumber hukum HAN. Yang pertama yaitu ada undang-undang, yang kedua praktik administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi, dan yang terakhir adalah doktrin. Bentuk perbuatan pemerintahan yaitu ada dua macam. Yang pertama, pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang meliputi 4 kekuasaan dalam negara, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan evaluatif. Yang kedua, pemerintah dalam arti sempit, yaitu pemerintah yang hanya diselenggarakan oleh eksekutif saja, yang biasa disebut administrasi negara. Ketetapan. Istilah ketetapan dalam bahasa Belanda disebut besiking, yang mengandung arti adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Selanjutnya, peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara adalah yang pertama, untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat. Yang kedua, akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Selanjutnya, mengenai instrumen pemerintahan. Pengertian instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen diantaranya. Yang pertama, instrumen prasarana. Yang kedua, instrumen yuridis. Struktur norma HAN dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi yang bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Selanjutnya, norma hukum secara umum dibagi menjadi 4, yaitu norma hukum umum, norma hukum individual, norma hukum abstrak, dan norma hukum konkret. Ada 4 macam sifat norma hukum. Yang pertama, norma hukum umum abstrak. Yang kedua, norma hukum individual konkret. Yang ketiga, norma hukum umum konkret. Yang keempat, norma hukum individual abstrak. Nah, norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi 2, yaitu norma hukum yang berlaku terus-menerus dan norma hukum yang berlaku sesekali. Selanjutnya, norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4, yaitu norma hukum tunggal, norma hukum berpasangan, norma hukum primer, dan norma hukum sekunder. Peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm, sifatnya mengikat umum, berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Selanjutnya, pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan diantaranya pertama, moralitas atau religius, yang kedua, etika, yang ketiga, hukum. Kekuasaan dan hukum administrasi negara. Pengertian dan sumber kekuasaan negara. Kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak. Kekuasaan negara diartikan adalah kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber kekuasaan itu meliputi yang pertama, kekuatan atau kekerasan fisik, yang kedua, kedudukan atau jabatan, yang ketiga, kekayaan, yang keempat, kepercayaan atau
Keyakinan yang kelima, keterampilan atau keahlian. Terdapat 5 paham kedaulatan, diantaranya yang pertama paham kedaulatan Tuhan, yang kedua paham kedaulatan raja, yang ketiga paham kedaulatan negara, yang keempat paham kedaulatan rakyat, yang kelima paham kedaulatan hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.